Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 200209501036 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKC angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar elektronika. Kata elektronik sebenarnya berasal dari kata elektron, yang berarti elektron merupakan satu dari tiga materi penyusun struktur atom, yaitu inti atom yang bernama nukleus, yang terdapat proton dan neutron serta elektron. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan listrik negatif. Akan tetapi, jika terdapat sebuah benda yang kekurangan elektron, maka benda tersebut bersifat positif dan begitu pula sebaliknya. Namun, ada juga benda yang muatan proton dan elektronnya seimbang. Nah, benda itulah yang disebut dengan benda netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Penghantar listrik. Penghantar listrik adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Setiap bahan memiliki susunan atom yang berbeda. Letak proton pada setiap bahan tidak sama dan tidak teratur. Elektron-elektron selalu mengelilingi proton karena antara proton dan elektron ada gaya tarik. Besarnya gaya tarik ini tergantung pada jarak antara proton dan elektron-elektronnya. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu konduktor atau penghantar, isolator atau penyekat, dan semikonduktor, yaitu setengah pengantar. Yang pertama, konduktor. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron-elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Elektron-elektron bebas ini dapat meninggalkan daya tarik proton apabila mendapat pengaruh dari luar berupa tegangan listrik, pukulan, dan panas. Tegangan listrik ini menyebabkan elektron bebas mengalir atau bergerak, sehingga menyebabkan adanya arus listrik. Contoh-contoh bahan konduktor. Pada umumnya, bahan pengantar atau konduktor ini terbuat dari logam, karena hampir semua logam dapat digunakan sebagai penghantar listrik, misalnya tembaga, besi, perak, krom, nikel, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak logam itu, yang dipakai sebagai penghantar dalam teknik listrik dan teknik elektronika adalah tembaga murni. Adapun bentuk-bentuk bahan konduktor. Pertama, jenis konduktor bentuk padat. Secara umum, penghantar listrik yang dipergunakan kebanyakan berbentuk padat dan terbuat dari logam, misalnya tembaga aluminium, seng, timah, dan lain-lain. Penghantar yang terbuat dari bahan bukan logam juga ada seperti arang, karbon, ataupun granit. Kedua, jenis konduktor bentuk cair. Ada dua macam penghantar arus listrik yang berbentuk cair, yaitu yang pertama, adanya gerakan elektron-elektron bebas melalui penghantar dan disebut sebagai penghantar elektronis. Umumnya bahan pengantarnya dari logam atau paduan logam dan granit atau arang.
Kedua, penghantar disertai oleh reaksi kimia dan oleh gerakan zat-zat melalui penghantar cair, dinamakan penghantar elektronis atau ionis. Penghantar yang dipakai berbentuk cair disebut elektrolit, yaitu suatu cairan yang dapat menghantarkan arus listrik. Umumnya merupakan larutan asam, basa, atau garam. Sifat-sifat bahan konduktor. 1. Daya hantar panas, yaitu kondisi yang dapat menyatakan jumlah panas yang melalui lapisan bahan dalam waktu tertentu. Kedua, daya hantar listrik. Arus yang mengalir pada suatu penghantar akan mengalami hambatan dari penghantarnya. Adapun besar hambatan tersebut tergantung jenis bahannya. 3. Koefisien temperatur tekanan. Dalam suatu bahan akan mengalami perubahan volume bila mana terjadi perubahan temperatur. Bahan akan memuai apabila temperatur suhu naik dan akan menyusut bila mana temperatur mengalami penurunan. 4. Daya elektrotermo. Daya elektrotermo dalam rangkaian listrik akan selalu mengalami perubahan pada setiap daya elektromotorik. Hal ini terjadi apabila adanya perubahan kondisi suhu. 5. Kekuatan tegangan tarik. Sifat ini memegang peranan yang sangat penting, juga digunakan apabila terjadi pendistribusian tegangan tinggi. 6. Koefisien suhu tahanan. Bahan akan memuai apabila berada pada suhu yang tinggi dan akan menyusut jika berada di suhu yang rendah. Yang kedua, isolator atau penyekat. Isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya. Contoh bahan-bahan isolator. Isolator terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik atau panas sampai tidak terjadi kebocoran aliran. Salah satu contoh isolator terbaik adalah karet atau rubber. Bahan ini sangat baik mengisolasi listrik maupun panas. Dalam penerapannya, isolator sering digunakan secara bersamaan dengan konduktor. Pada kabel listrik, isolator berfungsi untuk membungkus kawat tembaga agar tidak terjadi sengatan arus listrik. Bentuk-bentuk bahan isolator. Seperti keadaan umum benda alam, maka isolator memiliki bentuk-bentuk yang sama, yaitu padat, cair, dan gas. Hal ini berlaku sesuai dengan kebutuhan. Sifat-sifat bahan isolator. Yang pertama, sifat listrik. Sifat utama yang harus dimiliki oleh isolator ialah mempunyai tahanan jenis listrik yang sangat besar. Gunanya untuk mencegah terjadinya rambatan atau kebocoran arus listrik. 2. Sifat mekanis. Karena penggunaan bahan penyekat ini sedemikian luasnya, maka perlu diperhatikan sifat mekanis dari bahan penyekat tersebut. Apakah dapat mengikuti gerak mekanis dari bahan yang disekat dan berapa kuat bahan penyekat tersebut. 3. Sifat termis. Panas dari dalam yang ditimbulkan oleh arus gaya magnet berpengaruh pada penyekat. Demikian pula jika panas dari luar yang mungkin timbul cukup tinggi, maka isolator harus yang tahan panas. 4. Sifat kimia. Panas yang tinggi biasanya dapat merubah susunan kimia dari bahan penyekat. Demikian pula adanya kelembaban udara atau basah yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, semikonduktor. Suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar, tapi tidak dapat digolongkan penyekat juga.
Bahan semikonduktor adalah bahan pengantar listrik yang tidak sebaik konduktor, tetapi tidak seburuk isolator. Adapun contoh bahan-bahan dari semikonduktor. Ada banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor, tetapi yang paling sering digunakan untuk bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa jenis saja. Bahan-bahan semikonduktor tersebut diantaranya adalah silikon, selenium, germanium, dan metal oksides. Komponen-komponen penting yang membentuk suatu peralatan elektronika seperti transistor, dioda, dan integrated circuit atau IC adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Tipe atau jenis semikonduktor. Semikonduktor yang telah dilalui proses doping yaitu semikonduktor yang impurity atau ketidakmurnian, atau semikonduktor ekstrinsik yang siap menjadi komponen elektronika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. N-type semikonduktor. Dikatakan N-type karena semikonduktor jenis ini pembawa muatannya atau charge carrier-nya adalah terdiri dari elektron. Elektron ini bermuatan negatif sehingga disebut dengan tipe negatif atau N-type. Pada semikonduktor yang berbahan silikon, proses doping dengan menambahkan arsenik atau antimoni akan menjadikan semikonduktor tersebut sebagai N-type semikonduktor. Terdapat dua pembawa muatan atau charge carrier dalam N-type semikonduktor, yaitu elektron sebagai majority carrier dan hole sebagai minority carrier. Yang kedua, P-type semikonduktor. Dikatakan P-type karena semikonduktor jenis ini kekurangan elektron atau disebut dengan hole. Ketika pembawa muatannya adalah hole, maka semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor bermuatan positif. Pada semikonduktor yang berbahan silikon, proses doping dengan menambahkan indium akan menjadikan semikonduktor sebagai P-type. Adapun dua pembawa muatan yang terdapat dalam P-type semikonduktor adalah hole sebagai majority carrier dan elektron sebagai minority carrier. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.